Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya kita manusia memerlukan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita berdoa untuk datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hidup kami terpelihara dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Hidup kami diteguhkan, dikuatkan dalam kami menghadapi segala sesuatu. Karena kami percaya firman-Mu yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi segala sesuatu. Kembali hari ini kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu atas kami. Urapan-Mu ada bagi kami sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kali seruan orang Israel itu didengar oleh Tuhan. Iya kan? Didengar oleh Tuhan sehingga ketika mereka diperbudak, mereka terikat dengan pekerjaan mereka, maka mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel di tanah perbudakan, di tanah Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ini tercatat dalam Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Kita lihat sama-sama Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah, berarti ini pesan Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dilepaskan dari tanah perbudakan, bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan orang-orang Mesir oleh Firaun. Tujuannya satu, supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Amin. Mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Itu tujuannya umat Israel, umat Tuhan dilepaskan dari tangan orang-orang Mesir, dari Firaun, dari tanah perbudakan yang mengikat mereka. Ini dulu yang perlu kita ketahui. Jadi tujuan bangsa Israel dibebaskan supaya mereka beribadah kepada Tuhan di padang gurun, dan pada akhirnya mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya mereka alami. Tetapi Tuhan bilang bahwa mereka harus keluar untuk mereka mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka yang terjadi di ayat 9, saudara dikasih dalam Tuhan, Firaun pada saat itu malah memperberat mereka dengan pekerjaan itu. Kita lihat ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Sehingga mereka, garis bawahi kata-kata ini, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Perhatikan saudaraku. Mereka makin diperberat pekerjaan mereka, sehingga apa? Mereka terikat kepada pekerjaannya. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Hal yang sama berulang dalam kehidupan sekarang. Orang tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan oleh karena terikat dengan pekerjaannya, oleh karena terikat dengan usahanya. Dan inilah permainan liciknya si jahat yang kembali diulang. Lagu lama, kasetnya baru, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya produk ini kembali terjadi, keadaan ini kembali berulang. Sehingga kita terikat bukan lagi kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tapi kita terikat kepada pekerjaan kita, terikat kepada hobi kita, bukan lagi terikat kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Pelayanan pun bisa mengikat kita. Oh, haleluya. Mungkin kita bilang, "Pak, pelayanan kan kepada Tuhan." Betul. Kita lihat di sini, apakah yang kita ikatkan diri kita itu kepada pelayanannya, atau kita mengikatkan diri kita kepada pribadi yang kita layani. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena ada banyak anak-anak Tuhan melayani, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Melayani, tetapi tidak pernah baca Alkitab yang merupakan surat cinta Tuhan. Melayani, namun tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah berdoa. Hidupnya hancur, hidupnya berantakan, tetapi melayani. Itu yang saya bilang, berarti kita sedang mengikatkan diri kita dengan sebuah, dalam tanda kutip saya pakai, pekerjaan
pekerjaan yang kita pikir ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi engkau tidak mengikatkan dirimu dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya lama-kelamaan orang yang terikat kepada pekerjaannya, orang yang terikat kepada bisnisnya, terikat kepada pelayanannya, hobinya, orang ini akan kering. Kenapa kering? Karena hidup kita butuh Tuhan. Manusia itu perlu Tuhan. Makanya kalau kita lihat ada orang melayani tetapi kelakuannya jahat. Ada orang melayani tetapi hatinya masih penuh dengan kebencian, dendam satu dengan yang lain. Bahkan biang onar di tempat pelayanan sudah dikasih dalam Tuhan. Itu kan bukan sedang mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Tapi dia mengikatkan dirinya dengan apa? Dengan pelayanan yang terlihat seakan-akan rohani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Padahal sejatinya kita sedang mengikatkan diri kita dengan suatu aktivitas yang bukan kepada pribadi Allah itu sendiri. Sedangkan dalam 1 Korintus 6 ayat 17... Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 bilang begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, lihat, pada Tuhan dia ikatkan dirinya, maka dia menjadi satu roh dengan dia. Dengan kata lain, orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan mengadakan pendamaian. Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Jangan bangkitkan sakit hati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itu perkataan-perkataan Tuhan. Dan dia kalau tahu satu roh dengan Tuhan, dia akan tahu seperti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Tetapi orang seperti ini ada di dalam dunia-dunia pelayanan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena mengikatkan dirinya bukan mengikatkan diri kepada roh Allah, bukan mengikatkan diri pada Tuhan, tetapi mengikatkan dirinya kepada pelayanan, aktivitasnya. Saya nggak bilang kita nggak boleh melayani. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ulangi, saya tidak bilang kita tidak boleh melayani. Kita harus melayani. Sebagai bukti saya mencintai Tuhan, saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Saya harus mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi please, ingat, bedakan antara engkau mengikatkan dirimu dengan pelayanan dan engkau mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Ayo, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Engkau melayani powerful, engkau melayani luar biasa, engkau melayani dahsyat. Tapi kalau engkau tidak mengikatkan dirimu dengan Tuhan, engkau akan kering, engkau akan hampa, engkau akan haus. Dan engkau akan cari-cari pujian buat dirimu di tempat di mana engkau melayani. Karena engkau tidak melayani Tuhan. Engkau sedang melayani sebuah pelayanan. Engkau sedang melayani dirimu sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Ayo terikatlah kepada Tuhan. Bukan terikat kepada pekerjaan. Bukan terikat kepada usaha bisnismu. Semua itu fana. Semua itu bisa bergoncang. Semua itu bisa hilang. Karena itu pemberian. Sama-sama bilang sama saya, itu pemberian Tuhan. Jangan sampai pola ini berulang kembali, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Itu adalah gambaran setiap kita yang sudah diselamatkan dari kegelapan. Kita diselamatkan dari dosa. Dan kita beribadah kepada Tuhan. Tanda kita tahu, saya mau mengikatkan diri saya bukan lagi kepada apa yang fana. Tapi saya mau mengikatkan diri saya kepada Allah saya yang telah menyelamatkan saya, yang telah membebaskan saya untuk saya mengadakan perayaan bagi Allah. Jangan sampai hal itu kembali berulang dalam kehidupan nyata saat ini. Jadi pertanyaan buat setiap kita. Kita sedang mengikatkan diri kita kepada apa? Engkau sedang menduakan Tuhan jika engkau tidak mengikat dirimu kepada Tuhan dan kau mengikatkan dirimu kepada hal-hal yang fana. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Urapan-Mu ada atas setiap kami, tuntunan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan firman, mengerti akan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan mau setiap kami terikat hanya kepada Tuhan satu-satunya Allah. Bukan lagi terikat kepada pekerjaan kami yang membuat kaki kami sulit melangkah untuk beribadah. Bukan lagi terikat kepada hobi bisnis kami, bahkan kepada ego kami sendiri, bahkan terikat kepada hal-hal yang terlihat rohani, namun sejatinya itu bukan pribadi Allah. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu mendengarkan firman-Mu saat ini, dalam nama Yesus, mulai hari ini biar Tuhan sendiri yang beracara dalam hati kami. Kami hanya mau terikat kepada pribadi-Mu, ya Allah. Engkaulah firman yang hidup, Engkaulah sumber kehidupan. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Bapa, hamba berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, karena hamba percaya, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.